Di kota kecil bernama Kota Purnama, hujan sering turun tanpa alasan jelas. Udara selalu terasa lembab, seperti ada sesuatu yang menempel di kulit dan tidak mau pergi. Di sanalah Nadira tinggal, seorang perempuan yang hidupnya terasa datar, penuh rutinitas, dan sunyi yang terlalu panjang. Nadira bukan tipe orang yang mudah percaya hal-hal aneh. Ia justru termasuk yang sering menertawakan cerita-cerita mistis, terutama yang beredar di media sosial. Baginya, ketakutan hanyalah efek sugesti. Namun, ada masa-masa ketika kesepian membuat seseorang melakukan hal yang biasanya tidak ia lakukan. Malam itu, Nadira mengunduh aplikasi kencan. Ia melakukannya tanpa harapan apapun, hanya untuk mengisi waktu. Tangannya bergerak cepat, membuat akun, memilih beberapa foto, menulis biodata singkat, lalu mulai menggeser profil demi profil. Sebagian terasa membosankan. Sebagian terlihat seperti tipu-tipu. Sebagian terlalu sempurna sampai terasa palsu. Sampai akhirnya ia melihat satu profil yang berbeda. Nama akun itu hanya satu kata, Raga. Tidak ada biodata. Tidak ada pekerjaan. Tidak ada lokasi. Hanya foto. Dan foto itu blur. Bukan blur seperti kamera jelek, tapi blur seperti ada sesuatu yang sengaja menutupi wajah. Seperti kabut tipis yang menggulung di atas kulit manusia. Nadira sempat mengira aplikasi itu sedang error, namun ia menutup lalu membuka lagi. Foto itu tetap sama. Kabur. Tidak jelas. Seperti wajah yang tidak ingin dikenali. Anehnya, Nadira malah menekan tombol suka. Dan dalam hitungan detik, muncul notifikasi, "It's a match." Nadira menatap layar lebih lama dari yang seharusnya. Ada rasa dingin kecil merayap dari ujung jari ke lengan. Ia mencoba menepisnya, menganggap itu hanya efek malam yang terlalu sunyi. Tidak ada pesan masuk. Tidak ada sapaan. Tidak ada apa-apa. Namun setelah match itu terjadi, ponsel Nadira terasa berbeda. Bukan panas seperti biasa, tapi dingin. Seolah-olah baru diambil dari ruangan ber-AC yang terlalu kuat. Nadira menaruh ponselnya di meja, lalu berjalan ke kamar mandi untuk mencuci muka. Ia merasa perlu menyegarkan pikiran. Lampu kamar mandi menyala dengan suara kecil. Cermin di depan wastafel memantulkan wajah Nadira yang sedikit pucat. Ia menatap dirinya sendiri sebentar, lalu menunduk, membasuh muka dengan air. Ketika ia mengangkat wajahnya kembali, ada sesuatu di belakangnya. Bukan bentuk jelas. Bukan sosok yang bisa langsung dikenali. Namun ada bayangan yang tidak seharusnya ada. Seperti siluet seseorang berdiri tepat di belakang pundaknya. Nadira membeku. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Kamar mandi kosong. Pintu tertutup. Rumahnya sunyi. Nadira menatap kembali ke cermin. Bayangan itu juga hilang. Ia menahan napas, menertawakan dirinya sendiri dalam hati. Ia menyalahkan lampu yang sedikit redup, menyalahkan matanya yang lelah, menyalahkan apapun yang bisa membuat semuanya masuk akal. Namun malam itu, ketika Nadira kembali ke kamar, ia menemukan sesuatu yang membuat jantungnya jatuh. Di layar ponselnya, profil Raga masih ada. Tapi fotonya tidak lagi blur sepenuhnya. Ada bagian yang mulai terlihat. Bukan wajah utuh. Hanya garis samar yang menyerupai senyum. Senyum itu tidak terasa hangat. Senyum itu terasa seperti sesuatu yang menunggu. Nadira menutup aplikasi. Namun ketika ia meletakkan ponsel, layar ponselnya menyala sendiri. Notifikasi muncul, tanpa suara, tanpa getar. Satu kalimat singkat. "Aku bisa lihat kamu sekarang." Dada Nadira mengeras. Ia menatap layar itu lama, seperti berharap kalimat itu berubah menjadi sesuatu yang normal. Tapi tidak. Kalimat itu tetap ada. Dan lebih buruk lagi, tepat di bawahnya, muncul pesan kedua. "Jangan takut.
Aku cuma muncul di tempat yang kamu lihat. Malam itu, Nadira tidak tidur. Ia menyalakan lampu kamar sampai pagi, dan setiap beberapa menit, ia menatap cermin lemari di sudut kamar. Karena entah kenapa, cermin itu terasa seperti pintu yang belum sepenuhnya tertutup. Hari-hari setelah match itu berjalan dengan cara yang terasa salah. Nadira mencoba menghapus aplikasi. Ia menekan tombol uninstall dengan cepat, berharap semuanya selesai. Namun begitu ikon aplikasi hilang, ponselnya justru terasa lebih berat, seperti menyimpan sesuatu yang tidak bisa dibuang. Malamnya, Nadira kembali melihat notifikasi. Padahal aplikasinya sudah tidak ada. Notifikasi itu muncul dari sistem. Tidak ada ikon, tidak ada nama aplikasi. Hanya tulisan sederhana. Kenapa kamu pergi? Nadira menahan napas. Ia mematikan ponsel. Ia pikir dengan begitu semuanya selesai. Namun saat ia menatap layar ponsel yang mati, ia melihat pantulan. Pantulan dirinya. Dan pantulan satu orang lain di belakangnya. Nadira menjatuhkan ponsel. Benda itu membentur lantai dengan bunyi keras. Ia mundur sampai punggungnya menyentuh dinding. Ia menatap lantai, menatap ponsel yang tergeletak. Tidak ada apa-apa. Namun ketika ia mengambilnya perlahan, layar ponsel itu menyala sendiri. Padahal ia yakin tadi ia mematikannya. Di layar, kamera depan aktif. Dan kamera itu menampilkan Nadira. Tapi tidak hanya Nadira. Di belakangnya, terlihat sosok samar, kabur seperti asap, berdiri terlalu dekat. Nadira memutar tubuhnya cepat. Tidak ada siapa-siapa. Ia kembali menatap layar. Sosok itu masih ada. Dan sosok itu bergerak. Gerakannya lambat, seperti orang yang tidak terbiasa dengan tubuh. Seperti sesuatu yang sedang belajar menjadi manusia. Nadira menutup kamera, tapi layar ponsel berubah menjadi tampilan chat. Chat itu muncul begitu saja, seperti aplikasi itu masih hidup di dalam sistem. Nama di atas, Raga. Pesan masuk. Kamu selalu lihat aku lewat kaca. Itu cara kita bertemu. Nadira ingin membuang ponsel itu keluar rumah. Namun ada rasa takut yang lebih besar, rasa takut bahwa jika ia membuangnya, sesuatu akan ikut keluar bersama ponsel itu. Sejak malam itu, cermin-cermin di rumah Nadira mulai berubah menjadi masalah. Cermin kamar mandi memantulkan sesuatu yang tidak ada. Cermin lemari memperlihatkan gerakan yang terlambat, seperti pantulan yang tidak sinkron. Bahkan layar TV yang mati, permukaan gelapnya, mulai terasa seperti kaca yang bisa menampakkan hal lain. Nadira mencoba menutup semua cermin dengan kain. Namun kain itu sering jatuh sendiri. Kadang-kadang kain itu terlihat seperti ditarik dari belakang. Dan yang paling mengerikan, setiap kali kain itu jatuh, Nadira melihat sosok itu lebih jelas. Tidak utuh, tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak bisa menolak kenyataan. Sosok itu memiliki tubuh manusia, namun terlalu panjang. Proporsi tangannya salah. Lehernya terlalu ramping, seperti batang yang dipaksa menopang kepala. Dan wajahnya selalu blur. Seolah-olah dunia tidak mengizinkan Nadira melihatnya. Tapi Nadira bisa melihat satu hal. Senyumnya. Senyum yang sama seperti yang muncul di foto profil. Senyum yang tidak pernah berubah. Pada malam ketiga, Nadira mendengar suara gesekan dari kamar mandi. Ia tidak ingin bergerak, tapi rasa penasaran dan ketakutan bercampur menjadi satu. Ia berjalan pelan ke arah kamar mandi. Lampu kamar mandi mati. Namun pintunya terbuka sedikit. Nadira menyalakan lampu. Cermin wastafel kosong. Tidak ada bayangan aneh. Ia menghela napas, merasa lega. Tapi ketika ia menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya dingin. Di bawah wastafel, di permukaan keramik yang mengkilap, ada pantulan. Pantulan itu tidak menunjukkan lantai.
Pantulan itu menunjukkan ruang lain. Seperti kamar mandi yang sama, tapi lebih gelap, lebih lembab, dan dindingnya penuh noda hitam seperti bekas tangan. Dan di pantulan itu, sosok Raga berdiri. Lebih jelas dari sebelumnya. Ia menatap Nadira. Namun Nadira tidak melihat mata. Ia hanya melihat area gelap di wajah Blur itu, seperti lubang. Dan dari area itu, Nadira merasakan sesuatu. Perasaan dilihat. Perasaan dinilai. Perasaan seperti dirinya sedang dipilih. Nadira mundur. Pantulan itu tetap menempel di bawah wastafel. Lalu muncul notifikasi. Ponsel Nadira yang ada di kamar bergetar keras, seolah ada sesuatu memukulnya dari dalam. Nadira berlari kembali ke kamar. Di layar ponsel, "Aku sudah dekat. Kamu juga mau dekat, kan?" Nadira menangis tanpa suara. Ia tidak tahu apa yang ia hadapi. Ia tidak tahu apakah ini makhluk, arwah, atau sesuatu yang lebih buruk. Namun satu hal mulai terasa jelas. Ini bukan sekadar aplikasi. Ini bukan sekadar match. Ini adalah undangan. Dan Nadira sudah menerimanya. Nadira mulai mencari cara untuk menghentikan semuanya. Ia pergi ke toko buku kecil di pinggir kota, tempat yang menjual buku-buku tua dan benda-benda aneh. Pemiliknya seorang perempuan tua bernama Bu Sarni. Wajahnya dipenuhi garis-garis halus, matanya tajam seperti orang yang sudah melihat banyak hal. Nadira tidak bercerita panjang. Ia hanya mengatakan bahwa ada sesuatu yang muncul di cermin. Bu Sarni tidak tertawa, tidak meremehkan. Ia hanya diam, lalu mengambil sebuah buku tipis dengan sampul kusam. Di dalamnya ada catatan tentang sesuatu yang disebut orang tua sebagai pasangan pantulan. Makhluk yang tidak bisa hidup di dunia manusia, tapi bisa melekat pada manusia lewat benda yang memantulkan. Cermin, air, kaca, layar. Makhluk itu tidak bisa menyentuh dunia nyata sepenuhnya, kecuali manusia yang dipilihnya memberi ruang. Dan cara memberi ruang itu adalah ketakutan. Ketakutan membuat seseorang menatap lebih lama. Ketakutan membuat seseorang memastikan. Ketakutan membuat seseorang membuka pintu sedikit demi sedikit. Nadira pulang dengan tubuh gemetar. Ia memutuskan satu hal, ia harus menghancurkan semua cermin. Malam itu, Nadira mengambil palu kecil dari gudang. Ia mulai dari cermin lemari. Palu itu menghantam kaca dengan bunyi pecah keras. Namun yang keluar dari retakan bukan hanya serpihan kaca. Ada udara dingin yang menyembur. Seperti napas. Nadira mundur, tapi ia tetap menghantam lagi. Retakan melebar. Dan di retakan itu, Nadira melihat wajah Blur itu menempel di sisi lain. Seperti seseorang yang menekan wajahnya ke kaca. Seolah-olah kaca itu bukan benda mati. Seolah-olah kaca itu kulit tipis. Nadira menjerit tanpa suara. Ia menghantam sekali lagi. Cermin pecah total. Kamar terasa lebih dingin. Lampu berkedip. Dan dari serpihan-serpihan kaca yang berserakan, Nadira melihat pantulan-pantulan kecil. Di setiap serpihan itu, ada satu hal yang sama. Senyum. Senyum, Raga. Seolah-olah makhluk itu tidak hancur. Ia hanya terpecah menjadi banyak. Nadira menutup mulutnya. Ia menyapu serpihan itu ke dalam kantong plastik, membuangnya keluar rumah. Namun begitu ia kembali masuk, ponselnya berbunyi. Bukan notifikasi, bukan getar, tapi suara panggilan. Nomor tidak dikenal. Nadira tidak ingin mengangkat. Namun layar ponsel menampilkan satu hal yang membuatnya terpaksa menatap. Foto profil panggilan itu. Blur. Nadira mengangkat panggilan itu dengan tangan gemetar. Tidak ada suara manusia. Yang ada hanyalah bunyi seperti gesekan kain basah di kaca. Lalu,
Pelan-pelan, ada suara yang terdengar seperti napas dekat telinga. Nadira mematikan panggilan. Namun suara itu tidak hilang. Ia masih mendengarnya. Di belakangnya, seperti napas yang tidak berasal dari tubuh manusia. Nadira perlahan menoleh. Di sudut kamar, ada cermin kecil yang belum ia hancurkan. Cermin itu adalah cermin saku yang dulu ia simpan di meja rias. Ia lupa. Dan di cermin kecil itu, sosok itu terlihat paling jelas. Tidak lagi kabur sepenuhnya. Ia mulai mengambil bentuk. Seperti seseorang yang sedang diunduh ke dunia nyata. Nadira merasakan tubuhnya lemas. Sosok itu tidak keluar lewat pintu. Tidak lewat jendela. Ia keluar lewat pantulan. Seperti seseorang yang melangkah dari gambar. Cermin saku itu retak sendiri, tanpa disentuh. Retaknya perlahan, seperti garis halus yang menyebar. Lalu dari celah itu, keluar tangan. Tangan panjang, kurus, dengan jari-jari yang terlalu banyak. Nadira mundur sampai punggungnya menabrak lemari. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Sosok itu semakin keluar. Dan ketika kepalanya muncul, wajahnya masih blur. Namun Nadira akhirnya memahami kenapa. Karena wajah itu bukan wajah manusia. Wajah itu seperti gabungan dari banyak wajah yang pernah ia lihat di aplikasi kencan. Seperti potongan-potongan. Seperti identitas yang dicuri. Sosok itu berdiri penuh di kamar Nadira, tapi tubuhnya masih seperti bayangan yang belum solid. Ia tidak berjalan. Ia melayang sedikit, seperti tidak terbiasa dengan gravitasi. Lalu ponsel Nadira menyala. Chat itu muncul lagi. Pesan terakhir dari Raga. Sekarang kamu bisa lihat aku tanpa kaca. Nadira menutup mata. Namun ketika ia membukanya, ia melihat sesuatu yang lebih buruk. Cermin yang sudah ia hancurkan tadi masih memantulkan. Bukan serpihan kaca, tapi lantai. Lantai kamar Nadira berubah menjadi permukaan reflektif seperti air. Dan dari pantulan lantai itu, muncul banyak sosok lain. Blur. Kabur. Senyum-senyum kecil. Seperti banyak match yang menunggu giliran. Nadira jatuh terduduk. Ia menyadari satu hal yang membuat seluruh tubuhnya menggigil. Aplikasi itu bukan sekadar aplikasi. Itu adalah pintu. Dan Nadira bukan hanya menemukan pasangan. Ia telah membuka jalur bagi sesuatu yang selama ini menunggu manusia yang cukup kesepian untuk mengundangnya masuk. Malam itu, listrik padam di seluruh kota Purnama. Dan di rumah Nadira, tidak ada lagi cermin yang memantulkan dirinya. Karena semua pantulan sudah diisi oleh sesuatu yang lain.